Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan anemia. Selamat menyaksikan. Tujuan pada pertemuan hari ini diharapkan setelah mendapatkan materi, mahasiswa mampu mengetahui pengertian dan penyebab anemia, patofisiologi terjadinya anemia, tanda dan gejala serta cara pencegahan anemia, hingga tata laksana dan asuhan keperawatan pada anemia. Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep dan asuhan keperawatan pada pasien anemia, silakan kerjakan pretest terlebih dahulu dengan platform yang sudah disediakan. Selamat mengerjakan. Anemia merupakan suatu keadaan di mana kadar hemoglobin lebih rendah dari kadar yang biasanya atau kadar normalnya. Anemia ini bukan keadaan penyakit yang spesifik, tetapi merupakan kelainan yang mendasari dari kondisi hematologi yang secara umum. Nah, jumlah sel darah merah di kondisi anemia mengalami kadar yang abnormal, kemudian konsentrasi hemoglobinnya rendah, atau juga bisa kondisi di mana sel darah merahnya rendah dan konsentrasi hemoglobinnya rendah. Penurunan jumlah sel darah merah yang beredar merupakan penyebab anemia pada umumnya yang didapat akibat karena kehilangan darah, bisa juga produksi sel darah merah yang tidak cukup, atau karena peningkatan kerusakan sel darah merah. Berdasarkan pendekatan secara fisiologis, anemia bisa diklasifikasikan berdasarkan apakah anemia akibat kekurangan eritrosit dikarenakan cacat dalam produksi sel darah merah, atau karena proses penghancuran sel darah merah yang terganggu, atau karena kehilangan sejumlah sel darah merah. Anemia hipoproliferatif contoh salah satu dari bentuk anemia di mana kondisi sumsum tidak dapat menghasilkan sejumlah eritrosit yang memadai untuk beredar di seluruh tubuh. Sedangkan anemia hemolitik merupakan anemia yang terjadi karena destruksi prematur eritrosit yang mengakibatkan pembebasan hemoglobin dari eritrosit ke dalam plasma. Hemoglobin yang dilepaskan ini kemudian diubah menjadi bilirubin, oleh karena itu konsentrasi bilirubin menjadi meningkat. Sedangkan anemia akibat perdarahan ini karena kondisi hilangnya eritrosit dalam tubuh. Pada anemia hipoproliferatif terjadi penurunan produksi eritrosit yang dicerminkan oleh jumlah retikulosit yang tidak normal atau rendah. Hal ini biasanya bisa disebabkan karena kerusakan sumsum sebagai akibat mengakibatkan produksi eritrosit yang tidak memadai terjadi karena obat-obatan ataupun bahan kimia atau karena kurangnya faktor. Pada kondisi anemia hemolitik terjadi beberapa situasi seperti misalnya kehancuran sel darah merah secara prematur akibat dari penghancuran eritrosit dini yang menghasilkan pembebasan hemoglobin dari eritrosit ke dalam plasma. Selain itu juga terjadi konversi di mana hemoglobin yang dilepaskan sebagian besar diubah menjadi bilirubin yang menghasilkan konsentrasi bilirubin menjadi lebih tinggi di dalam darah. Kemudian juga terbentuk eritropoietin, di mana peningkatan destruksi eritrosit ini menyebabkan hipoksia jaringan yang merangsang produksinya eritropoietin. Kemudian juga terjadi peningkatan retikulosit, yaitu peningkatan produksi akibat dari peningkatan jumlah retikulosit sebagai respon dari sumsum tulang belakang terhadap hilangnya eritrosit akibat hemolisis. Kondisi hemolisis sendiri merupakan hasil akhir yang dapat dihasilkan dari kelainan di dalam eritrosit itu sendiri atau di dalam plasma atau dari cedera langsung pada eritrosit di dalam sirkulasi.
Dari berbagai jenis anemia, kita dapat mengetahui jenis anemia ini dengan dilihat beberapa faktor penyebab terjadinya anemia, apakah disebabkan akibat dari penghancuran atau masalah produksi eritrosit yang tidak memadai. Faktor-faktor yang bisa kita lihat misalnya dari respon sumsum tulangnya bagaimana terhadap penurunan eritrosit yang dibuktikan dengan peningkatan jumlah retikulosit dalam sirkulasi darah. Kemudian faktor proliferasi, sejauh mana eritrosit muda berkembang biak di sumsum tulang dan cara mereka matangnya seperti apa. Ini bisa diamati dalam biopsi sumsum tulang. Kemudian juga apakah karena faktor penghancuran, ada atau tidak adanya produk akhir penghancuran eritrosit dalam sirkulasi bisa kita lihat. Jenis-jenis anemia juga dapat digolongkan berdasarkan penyebabnya, apakah akibat kehilangan darah, seperti yang sempat disinggung di awal, atau karena supresi sumsum tulang, atau karena kekurangan zat besi, atau karena kondisi hemolitik. Pada kondisi anemia akibat kehilangan darah, bisa jadi terjadi ketika ada perdarahan akut atau kronis, sel darah merah dan komponen darah lainnya seperti zat besi ini bisa ikut hilang ya dari dalam tubuh. Nah, pada kondisi kehilangan darah yang akut, peredaran volume darah akan berkurang. Akibatnya, curah jantung juga akan menurun dan terjadi mekanisme kompensasi dengan menaikkan heart rate dan pembuluh darah perifer mengalami fase konstriksi. Jika perdarahan berlangsung, maka mekanisme kompensasi bisa jadi gagal ya mencapai hemostasis sehingga meningkatkan risiko shock dan gagal sirkulasi ke organ-organ yang lainnya. Pada dasarnya, pada sejumlah zat gizi yang berbeda, ini semuanya dibutuhkan untuk pembentukan atau proses eritropoiesis sel darah merah. Nah, pada satu hal, zat besi misalnya, ini merupakan komponen utama yang dibutuhkan untuk proses sintesis hemoglobin selain dari adanya suplai protein, vitamin, dan mineral. Nah, untuk anemia zat gizi sendiri disebabkan karena kurangnya zat gizi yang mempengaruhi pembentukan sel darah merah atau sintesis hemoglobin yang bisa disebabkan oleh ketidakcukupan dalam asupan makanan atau diet yang tidak seimbang, kemudian juga malabsorpsi zat gizi atau peningkatan kebutuhan zat gizi. Tipe anemia zat gizi ini yang paling sering itu anemia zat besi ya. Kemudian juga anemia vitamin B12 dan anemia kurang zat besi asam folat. Nah, anemia vitamin B12 dan asam folat kadang disebut sebagai anemia megaloblastik karena pembesaran sel darah merahnya berinti yang disebut sebagai megaloblastik. Pada anemia zat gizi terdapat anemia kurang zat besi, di mana ini jenis anemia yang sering muncul dan terjadi jika suplai zat besi tidak cukup untuk membentuk sel darah merah yang optimal. Akibatnya, jumlah sel darah merah menjadi sedikit dan mikrositik serta hipokrimik atau sel darah merahnya cacat ya. Pada kondisi kehilangan zat besi yang berlebihan akibat perdarahan kronis, ini bisa menyebabkan anemia defisiensi zat besi pada orang dewasa. Manifestasi klinis pada anemia jenis ini bisa berupa kuku yang rapuh atau spoon nail, kuku berbentuk sendok, luka halus pada lidah, dan kondisi pika. Pada kondisi anemia defisiensi vitamin B12,
Yang perlu kita ketahui bahwa vitamin B12 ini dibutuhkan untuk sintesis DNA dan hampir secara eksklusif dijumpai dalam makanan yang berasal dari hewan. Nah, jika kita kurang asupan vitamin B12 atau tidak bisa diabsorpsi dengan baik di saluran pencernaan, maka kondisi kekurangan vitamin B12 ini akan mengakibatkan terjadinya kerusakan pembelahan sel dan maturasi sel inti. Akibatnya sel darah merah makrosistik berbentuk aneh ya, tidak berbentuk seperti pada umumnya atau oval bentuknya. Kemudian juga sel darah merahnya ini rapuh ya, tidak dapat mengangkut oksigen yang cukup dan masa hidupnya lebih pendek. Manifestasi pada pasien yang mengalami anemia defisiensi vitamin B12, misalnya luka halus pada lidah, kemudian warnanya agak merah kegelapan dan mengalami diare. Berikutnya adalah jenis anemia zat gizi, khususnya defisiensi asam folat. Yang perlu kita ketahui bahwa asam folat dibutuhkan untuk sintesis DNA, selain tadi vitamin B12 juga untuk maturasi sel normal sel darah merah. Kondisi anemia asam folat ini ditandai dengan sel yang rapuh dan megaloblastik ya. Kemudian biasa ditemukan pada orang dengan kurang gizi yang kronis, misalnya pada lansia ya, biasanya rentan untuk mengalami anemia karena kekurangan gizi ya, karena akibat penurunan fungsi pencernaannya ataupun karena penurunan kemampuan mengunyah makanan ataupun juga karena penurunan nafsu makan gitu ya pada kondisi lansia, atau pada orang-orang yang alkoholik serta pecandu narkoba. Tanda dan gejalanya pada anemia defisiensi asam folat misalnya pucat, kelemahan, keletihan yang sifatnya progresif, kemudian nafas pendek dan palpitasi. Berikutnya ke jenis anemia hemolitik, yaitu anemia yang ditandai dengan penghancuran sel darah merah secara prematur. Kondisi ketika sel darah merah yang pecah secara prematur ini, zat besi dan produk sisa lain dari penghancuran sel darah merah akan berada di dalam plasma. Nah, hasil pecahnya ini dapat beredar ya dalam sirkulasi darah atau akibat adanya fagositosis oleh sel darah putih seperti monosit dan makrofag yang juga ikut beredar dalam limfe. Sebagai responnya apa terhadap hemolisis ini? Aktivitas hematopoietik di sumsum tulang belakang akan meningkat dan menyebabkan peningkatan retikulosit atau sel darah merah imatur dan dalam sirkulasi darah. Salah satu bentuk anemia hemolitik misalnya pada anemia sel sabit, di mana anemia ini bersifat kronis dan herediter, ditandai dengan episode pembentukan sabit. Gangguan anemia sel sabit ini diturunkan sebagai kelainan genetik resis autosom yang menyebabkan sintesis bentuk hemoglobin abnormal atau HbS dalam sel darah merah. Anemia sel sabit ini dapat secara signifikan memperpendek masa hidup seseorang dengan sebagian besar kematian akibat terjadi infeksi. Manifestasinya biasa terlihat pucat, keletihan, ikterik, dan iritabilitas. Anemia hemolitik juga bisa didapatkan karena beberapa faktor seperti trauma mekanik,
Misalnya pada pasien dengan katup jantung prostetik ya, atau juga pada pasien dengan luka bakar yang hebat, pasien hemodialisis atau radiasi. Pasien-pasien yang mengalami anemia hemolitik juga biasanya pada pasien dengan gangguan autoimun yang mengalami infeksi bakteri atau protozoa. Kemudian juga bisa terjadi akibat dari respon yang diperantarai oleh sistem imun seperti reaksi transfusi ya, atau akibat obat-obatan, toksin, agen kimia, atau terkena bisa ular. Sedangkan untuk manifestasinya sendiri ini tergantung dari seberapa parah terjadi hemolisis dan bagaimana kemampuan tubuh menggantikan sel darah merah yang rusak. Berikutnya jenis anemia hemolitik lainnya yaitu anemia glukosa 6-fosfat dehidrogenase yang biasanya disebabkan oleh kelainan herediter pada metabolisme sel darah merah. Gen cacat ini biasanya terletak pada kromosom X yang menyerang lebih banyak pada pria dan biasanya terjadi pada orang sakit yang terpapar stresor ya, misalnya seperti minum obat aspirin, sulfonamid, atau derivat vitamin K yang meningkatkan kebutuhan metabolisme terhadap sel darah merah. Kemudian juga pada anemia jenis ini manifestasinya berupa hemoglobinuria atau hemoglobin dalam urin dan kenaikan hitung retikulosit. Di samping dari manifestasi yang terjadi pada anemia yang biasa ya, seperti pucat gitu ya. Berikutnya jenis anemia aplastik, yaitu anemia yang terjadi akibat kegagalan sumsum tulang untuk menghasilkan ketiga tipe sel darah ya, yang bisa menyebabkan pansitopenia. Misalnya pada kondisi anemia Fanconi, ini anemia aplastik langka yang biasanya sangat jarang terjadi dan disebabkan oleh kelainan pada kelainan DNA ya. Anemia aplastik ini biasanya terjadi akibat paparan radiasi atau zat kimia seperti benzena, arsenik, antibiotik tertentu, dan obat kemoterapi, atau juga karena akibat infeksi virus ya, dan misalnya hepatitis C atau HIV. Beberapa manifestasi klinis yang mungkin muncul pada pasien dengan anemia, misalnya di berbagai organ ya, misalnya seperti di saraf pusat terjadi fatigue, kemudian juga di penglihatan ya, mata terlihat kekuningan atau jaundice ya. Kemudian juga di area kulit juga ikut terlihat menguning. Ini tadi karena peningkatan bilirubin ya. Kemudian juga pucat dan dingin. Kemudian tekanan darahnya rendah. Untuk sistem sirkulasi atau di jantung sendiri, biasanya pasien juga mengalami palpitasi atau jantung berdebar-debar akibat dari kompensasi sebetulnya untuk mencapai curah jantung yang optimal, sehingga tidak menutup kemungkinan ya pada pasien dengan anemia yang kronis ini juga bisa mengakibatkan kegagalan jantung. Kemudian juga heart rate yang meningkat, nyeri dada ya, atau juga angina, atau bahkan terjadi serangan jantung. Kemudian di sistem pernafasan ini bisa terjadi nafas yang pendek gitu ya, sesak nafas.
kemudian juga di sistem muskuloskeletal ini terjadi kelemahan otot, kemudian di sistem pencernaan perubahan warna feses, kemudian juga terjadi pembesaran spleen. Adapun berikut ini manifestasi atau tanda gejala yang bisa muncul pada pasien dengan anemia, yang bisa juga menjadi dasar kita dalam melakukan pengkajian, ya. Kemudian juga untuk menegakkan diagnosis keperawatan. Dengan kondisi adanya anemia, pada pemeriksaan laboratorium bisa didapatkan kadar hemoglobin menurun, yaitu antara 9 sampai 11 gram per desiliter. Kemudian juga pasien mengeluh lelah, ya, karena suplai darah dan oksigen yang tidak adekuat untuk sampai ke jaringan. Kemudian juga adanya tachikardi. Ini tadi sudah dijelaskan akibat adanya kompensasi, ya, dari jantung untuk memompakan darah ke seluruh tubuh dan mencapai cardiac output yang optimal. Kemudian juga ada dyspnea serta atau sesak nafas, ya. Dengan adanya penurunan hemoglobin ini yang berfungsi sebagai pigmen dalam sel darah merah, ini pasien bisa jadi terlihat pucat karena kurangnya sel darah merah atau karena adanya penurunan pigmen, yaitu hemoglobin. Kemudian bagaimana pencegahan anemia itu sendiri? Anemia dapat dicegah maupun dikelola dengan modifikasi gaya hidup yang harus dilakukan. Apalagi saat ini tidak sedikit juga kita temukan anemia pada anak-anak, ya, atau remaja yang harapan hidupnya masih panjang, sehingga penting sekali untuk diberikan edukasi tentang modifikasi gaya hidup pada pasien dengan anemia. Kemudian juga diet kaya zat besi, ya, untuk mencegah anemia karena dapat menambah hemoglobin dalam tubuh. Kemudian juga suplemen zat besi jika dibutuhkan, ya. Ini penting sekali, ya, karena memang akan lebih optimal jika mendapat suplemen untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Berdasarkan manifestasi klinis yang tadi sudah saya sampaikan, maka tadi juga saya sudah sampaikan beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada pasien dengan anemia, misalnya gagal jantung, ya, akibat ketidakmampuan tubuh untuk mengkompensasi kondisi anemia. Kemudian juga parestesia, ya, hal ini terjadi jika otot tidak memiliki cukup oksigen yang disuplai ke otot. Kemudian bisa terjadi delirium. Hal ini dikarenakan suplai darah ke otak ini tidak adekuat, ya, jadi bisa mengganggu tingkat kesadaran pasien. Untuk menegakkan satu diagnosis pasien dikatakan anemia, maka ada beberapa pemeriksaan hematologi khususnya, ya. Misalnya untuk pemeriksaan darah sendiri menjadi standar evaluasi awal, ya, untuk menilai apakah seseorang mengalami anemia atau tidak dengan melihat kadar hemoglobin, hematokrit, jumlah retikulosit, dan indeks RBC. Khususnya volume sel darah rata-rata dan lebar distribusi sel darah merah itu sendiri.
Kemudian juga pemeriksaan kadar zat besi ya. Kemudian juga nilai CBC atau nilai yang digunakan dalam menentukan apakah anemia ini merupakan masalah tersendiri atau bagian dari kondisi masalah hematologi lainnya. Jadi mungkin ini pemeriksaan yang sifatnya lebih lanjut dan spesifik ya, untuk menegakkan satu jenis anemia tertentu. Secara umum, penata laksanaan anemia diarahkan untuk mengoreksi atau mengendalikan penyebab dari anemia. Yang pertama dengan memberikan suplemen nutrisi. Penggunaan suplemen gizi harus diajarkan secara tepat kepada pasien maupun keluarga, karena asupan yang terlalu banyak ini juga tidak dapat memperbaiki anemia. Kemudian juga dilakukan transfusi darah. Pasien dengan kehilangan darah akut atau hemolisis berat ini bisa jadi mengalami penurunan perfusi jaringan akibat penurunan volume darah atau penurunan eritrosit yang bersirkulasi, sehingga transfusi darah ini sangat diperlukan. Kemudian juga pemberian cairan intravena untuk menggantikan volume darah maupun elektrolit yang hilang, misalnya tadi akibat perdarahan gitu ya, untuk mengembalikan ke kadar yang normal. Proses keperawatan pada pasien dengan anemia, yang pertama tetap kita lakukan pengkajian terlebih dahulu untuk memberikan asuhan keperawatan yang tepat. Perawat perlu mengkaji riwayat kesehatan serta melakukan pemeriksaan fisik untuk memberi data ya, untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat dibuat intervensi yang sesuai dengan pasien serta berdampak baik pada kehidupan pasien. Perawat bisa mulai dengan mengkaji selain riwayat kesehatan tadi juga riwayat pengobatan. Misalnya pada pasien-pasien yang sudah memiliki riwayat penyakit kronis, bagaimana riwayat pengobatan yang sudah dilakukan. Kemudian juga apakah ada riwayat konsumsi alkohol, kemudian juga melakukan pengkajian terhadap riwayat kesehatan keluarga untuk mengetahui apakah ada anemia yang bersifat herediter. Kemudian juga dilakukan penilaian nutrisi, mengkaji status gizi pasien, kebiasaan pola makan pasien, untuk mengidentifikasi apakah adanya kekurangan zat gizi yang esensial seperti zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Beberapa diagnosis keperawatan yang bisa ditegakkan pada pasien dengan anemia, misalnya kelelahan berhubungan dengan penurunan hemoglobin dan penurunan kapasitas pembawa oksigen darah, dibuktikan dengan masing-masing manifestasi klinis yang timbul pada pasien, atau juga perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi esensial yang tidak adekuat, atau juga masalah keperawatan perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan ketidakcukupan hemoglobin dan hematokrit. Luaran yang diharapkan untuk pasien dengan masalah keperawatan tersebut diharapkan kelelahan berkurang, kemudian juga status nutrisi adekuat atau cukup, kemudian
perfusi yang baik ya, kemudian kepatuhan dengan terapi yang ditentukan, dan tidak terjadi komplikasi penyakit. Pada pasien dengan kelelahan, kita bisa membuat prioritas kegiatan, membantu pasien dalam membuat prioritas aktivitas, dan membangun keseimbangan antara aktivitas dan istirahat yang sesuai untuk pasien. Kemudian juga anjurkan pasien untuk latihan dan aktivitas fisik, karena meskipun terjadi kelemahan, pasien dengan anemia kronis juga tetap harus mempertahankan aktivitas fisik tertentu untuk mencegah dekondisi ya. Kemudian juga untuk mempertahankan pentingnya nutrisi yang adekuat. Untuk masalah diet sendiri, perawat perlu mendorong diet sehat, misalnya dimulai dari ajaran diet yang tepat ya, dan sifatnya mungkin bisa jadi individual. Nah, ini pentingnya harus melibatkan anggota keluarga sebagai support system. Kemudian juga mengedukasi pasien untuk berhenti mengkonsumsi alkohol jika memang terindikasi biasa mengkonsumsi alkohol. Pada pasien dengan intervensi pemberian transfusi darah, ini peran perawat sangat penting untuk memonitoring dan mengobservasi tanda-tanda vital sebelum, selama, dan setelah transfusi diberikan. Kemudian juga perawat perlu memberikan edukasi terkait dengan kepatuhan terapi yang diberikan. Perawat perlu mengkaji seberapa tingkat kepatuhan pasien agar terapi yang diberikan dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan efek terapeutik yang diharapkan. Mengacu dari standar diagnosis keperawatan Indonesia, ada beberapa diagnosis yang dapat ditegakkan. Yang pertama adalah intoleransi aktivitas, kemudian perfusi perifer tidak efektif, dan keletihan. Sesuai yang tadi sudah disebutkan, dengan etiologi dan simptom yang bisa dituliskan sesuai dengan penyebab masalah dan manifestasi klinis yang ada di pasien. Misalnya contoh untuk intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan energi antara suplai dan kebutuhan oksigen, dibuktikan dengan adanya keluhan lelah, sianosis, frekuensi jantung meningkat lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Kemudian juga yang kedua, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin, dibuktikan dengan warna kulit pucat, akral teraba dingin. Kemudian yang ketiga, keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis, khususnya anemia, dibuktikan dengan pasien mengeluh lelah, tampak lusuh, dan kebutuhan istirahat yang meningkat. Adapun luaran dari masing-masing diagnosis keperawatan, untuk intoleransi aktivitas sendiri diharapkan pasien toleran terhadap aktivitas atau toleransi aktivitas meningkat. Kemudian intervensi yang diberikan adalah manajemen energi. Kemudian untuk masalah perfusi perifer tidak efektif, diharapkan perfusi perifer meningkat dengan intervensi perawatan sirkulasi. Kemudian untuk diagnosis keperawatan keletihan, diharapkan tingkat keletihan menurun. Kemudian dengan intervensi edukasi aktivitas atau istirahat. Discharge planning pada pasien dengan anemia ini diberikan saat pasien baru pertama kali masuk perawatan di rumah sakit.
anjurkan pasien untuk mengonsumsi makanan yang kaya zat besi untuk membantu membangun simpanan hemoglobin, atau juga mengkonsumsi suplemen zat besi yang sudah diberikan, dan pemantauan ketat dalam mengonsumsi suplemen zat besi sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian juga minta pasien untuk follow up dan berikan penjelasan pentingnya tindak lanjut medis dan laboratorium secara teratur untuk mengevaluasi perkembangan penyakit dan respon terhadap terapi. Berikut ini referensi yang digunakan dan dapat menjadi bahan bacaan. Dan berikut ini jawaban dari pretest yang sudah disediakan di awal.